Nama Muhammad Riza Khalid mencuat dalam kasus korupsi Petrol. Ini bukan pertama kalinya. Riza Khalid sudah menjadi tersangka di Kejaksaan Agung dalam kasus tata kelola minyak mentah Pertamina. Di KPK, namanya juga muncul dalam kasus korupsi katalis Pertamina. Bedanya, kali ini KPK dan Kejaksaan Agung diduga kompak memburu Riza Khalid. Kedua lembaga penegakan hukum itu sama-sama menyidik kasus korupsi Petrol. Sementara itu, Riza Khalid masih buron. Keberadaannya masih belum diketahui. Interpol juga belum memasukkan namanya dalam daftar buronan. Sejauh mana KPK dan Kejaksaan Agung memiliki bukti keterlibatan Riza Khalid dalam kasus korupsi Petrol? Mari kita kupas perkaranya. Oke, kawan-kawan, ini agak unik nih kasus yang kita turunkan pekan ini. Karena pertama, dia itu melibatkan Riza Khalid. Jadi ini sudah 3 kali ya kita membahas Riza Khalid di hat-trick dia ya, di tukang kupas perkara, edisi tukang kupas perkara. Yang kedua adalah kalau sebelumnya itu ada di Kejaksaan Agung yang pertama ya, tata kelola minyak mentah. Yang kedua kita juga katalis kan, ada juga di KPK. Nah ini dua-duanya nih ada nih, ada KPK, ada Kejaksaan Agung untuk berburu Riza Khalid, makanya berburu Riza Khalid di korupsi Petrol. Nah korupsi Petrol inilah yang kemudian yang diperkirakan itu nanti akan digunakan untuk menjerat Riza Khalid gitu. Nah tapi perlu saya gambarkan juga nih, biar teman-teman pembaca juga tahu. Karena apa? Karena ini agak, kalau ini tidak digambarkan, ini agak rumit ya teman-teman. Jadi satu sisi KPK kan sudah menelusuri kasus Petrol ya, Lan ya, sejak 2009. Sebenarnya sudah ada tersangka. Betul, Tapi 2019. ini klaster berbeda dari yang kita bicara ini. Nah, ini kan baru ya. Baru tuh maksudnya baik KPK dan Kejaksaan mengumumkan itu baru banget itu. Yang 3 November KPK, yang 3 hari kemudian atau 6 November itu Kejaksaan Agung. Dan diduga orang-orangnya sama. Nah ini perlu akan kita jelaskan dulu. Nah ini yang KPK nih, kawan-kawan. KPK nih yang korupsi Petrol. Jadi ada namanya Gold Manor Singapore, Global Energy Resources, Verita Oil. Nah Verita Oil ini yang menjadi didugaannya ya menjadi objek hukum KPK itu, dia memberikan komisi ya sebutannya. Bisa disebut komisi. Bisa suap, bisa komisi ya. Iya. Bisa fee juga senilai 3,7 juta dolar Singapura kepada Krishna Damayanto. Gitu. Ada aliran dana gitu ya, 3,7. Ada aliran dana ya, aliran dana. Kita belum tentu ya, belum tahu suap, belum tahu itu komisi segala macam, 3,7 juta. Nah, Krishna ini sebenarnya sudah kita bahas tuh kemarin di korupsi katalis, ya kan? Gitu. Nah, Krishna ini diduga menerima uang dari 3 perusahaan ini. Ya, 3 perusahaan ini itu terafiliasi dengan Riza Khalid. Riza Khalid. Gitu. Nah, yang paling kentara itu di Gold Manor nih. Gold Manor kan pada 2008 Tempo pernah investigasi tuh yang minyak Zatavi. Yang salah satunya tradernya itu adalah Gold Manor ya. Gold Manor ini, dan itu memang secara clear terafiliasi dengan Riza Khalid nih. Gitu. Nah, kemudian ada lagi temuan PPATK, ya kan? PPATK di sini menemukan ada aliran senilai 3,7 juta juga, cuman dia dolar US ya, dolar Amerika, dari namanya Tyrell Consultancy sama Pristine Energy Group Limited kepada Krishna. Inilah yang kemudian menjadi dugaan penelusuran uang gitu. Yang perlu juga teman-teman tahu, sebelumnya juga Riza Khalid ini kan menjadi tersangka di Kejaksaan Agung atas peran atau nyanyian dalam tanda kurung ya, Hanung ya. Hanung Budia. Hanung Budia. Hanung Budia. Hanung sebagai apa tadi Lan? Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina. Direktur Pemasaran Dan Niaga. dan Niaga ya, dan Niaga Pertamina. Gitu. Nah ini penting nih teman-teman, biar kita juga kan berpusar dari sini ya, dan tidak bingung bahwa ada orang-orang
di belakang ini. Dan Ini kan Krisna komisaris. Petral sama ya. direktur Petral. pengolahan. Nah, dia kan ke Petral nih, Iya. ya kan? Iya. Makanya dia kena di Petral juga, kena di Katalis. Ini kan si Muhammad Keri Riza Adrianto, Iya. anaknya Riza Riza Khalid, Khalid. gitu. Yang juga sekarang menjadi terdakwa ya Betul. di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Gitu. Nah, ini penting untuk kenapa tadi saya di awal tadi menjelaskan ini sekali lagi untuk memberikan gambaran kepada pembaca bahwa inilah nanti kita berputar di 3 orang ini aja, di beberapa orang ini aja, dan itulah kasusnya gitu. Tapi memang biar lebih clear ya, kayaknya Lani perlu cerita yang asal muasal perkaranya itu dari mana sih sebenarnya? Mungkin yang dari KPK dulu ya berarti ya. Boleh. Silakan. Nan. Oke, jadi KPK ini sebenarnya menelusuri soal kasus Petral awalnya banget itu udah dari 2019 sebenarnya. Udah lama Bang. sebenarnya. Udah lama, tapi di tahun Di 2000 kepengurusan pimpinan KPK lama. pimpinan KPK yang lama betul. Waktu itu pimpinan Laude Syarif dia itu sempat menyampaikan ada satu tersangka di kasus Petral yaitu Bambang Irianto. Nah, cuman ini klaster yang berbeda mungkin ya dari yang sekarang disidik sama KPK. Kalau yang sekarang ini KPK menyidik kasus Petralnya yang diduga melibatkan Krisna. Karena apa? Karena tadi Bang Moses sudah jelaskan juga bahwa Krisna ini diduga menerima aliran dana 3,7 juta dolar Singapura dari 3 perusahaan di Singapura juga ya, perusahaan minyak yang kita udah bahas dari lama juga bahwa mereka bertiga ini diduga ada kaitannya sama Riza Khalid gitu Bang. Itu Krisna. Sebenarnya di KPK juga yang kasus yang melibatkan Krisna ini juga di KPK itu ada lagi kasusnya Katalis. Nah, kasus Katalis kita kan pernah ini juga ya, pernah tulis juga, pernah ngulik juga soal Katalis ini bagaimana Krisna memuluskan jalan perusahaan Albemarle Group untuk memenangkan tender di Pertamina terkait dengan pengadaan Katalis. Jadi di saat penyidikan Katalis itu juga lah KPK sebenarnya udah coba nggali juga nih dari Krisna soal kasus Petral ini gitu Bang. Di Katalis itu pun sempat beredar kabar dugaannya ada kaitannya juga dengan Riza Khalid, tapi ternyata waktu itu karena KPK juga memeriksa Krisna ini barengan kasusnya Katalis iya, Petral iya, makanya itulah yang akhirnya bercampur juga ini soal Riza Khalidnya. Jadi penyidiknya itu sempat nanyain juga nih 3 perusahaan itu ke Krisna pas pemeriksaan kasus Katalis. Ditanyain, termasuk juga soal Riza Khalid ditanyain juga, tapi nggak masuk dalam BAP ya. Iya betul. Akrab nggak sih Krisna Damayanto ini dengan Riza Khalid? Teman nggak sebenarnya? Bertemu nggak sebenarnya? Kalau sumber kita sih bilang katanya sebenarnya deket ya, punya kedekatan lah. Gitu. Karena dulu Krisna kan di Petral. Iya. Dan Riza Khalid ini juga kan yang dulu dugaannya mengontrol Petral ya. Nah, Iya. kalau menurut Ian juga pengacara Krisna mereka ini kenalnya karena sebatas pekerjaan aja gitu loh. Iya. Dan dulu yang kasus Zatapi itu si Krisna ini juga yang dia Disoroti kilang. juga ya Iya, kilang kepala kilangnya Di Pertamina Cilacap. yang di Cilacap, Cilacap. ya. Kan Zatapi itu minyaknya datangnya ke Cilacap. Yang kemudian Merusak kilang Cilacap kilang itu itu. sempat rusak gitu. Karena nggak cocok dengan Karena spesifikasinya. karena nggak cocok nih dengan spesifikasi Kilangnya si itu ya. kilangnya. Nah, itulah sebenarnya awal muasal KPK ngusut kasus Petral itu gara-gara si kilang Cilacap rusak. Kilang Cilacap rusak. Oh, ternyata minyaknya dari mana? Telusurin. Oh, ternyata dari Gold Manor. Dari ini. Global Energy. Ke belakang lagi, ketarik lagi ke belakang. Oh, ada kaitannya sama MRC gitu. Dan waktu itu di tahun 2008 ya, penyelidikan KPK belum menetapkan Krisna tersangka. Tapi kan kemudian di tengah jalan Mabes juga ini ya, juga mengusut kasus ini. Diambil sama Mabes Polri, Barreskrim. Nah, jadi Krisna, tersangka. Krisna sempat jadi tersangka waktu itu. Jadi hubungannya Krisna dengan Riza Khalid dan Gold Manor ini udah terindikasi juga di penyelidikan kasus Zatapi di 2008 itu ya Mas ya. Betul. Kenapa? Karena menurut mantan penyidik KPK yang dulu menangani kasus minyak Zatapi, Krisna itu sempat berkomunikasi lah dengan salah satu direktur Gold Manor yang inisialnya SMN. Sekolah Menengah Negeri. Bukan. Nama orang. Depan S.
Kirain sekolah menengah. Enggak, yang penting juga, kenapa tadi gua nanya begitu? Karena ini kan panjang nih ceritanya nih. Ya kan? KPK, berarti kan KPK dimulai dari sejak 2019, ketika yang Febrian tadi cerita, ada ketemu tangki rusak di Cilacap. Iya, itu 2008. 2008 ya, Iya. dibuka segala macem, muncullah kasus ini. Nah, cuman ketiga perusahaan ini siapa lah? Si Goldmanor Gold dan Manor, kawan-kawan ya. Global Energy Resource sama Ferrytoil. Kita sempat telusuri nggak kemarin? Kita sempat beli ininya juga Bang, data perusahaan mereka dari Ahunya website ya? dari Akte- Ahu. Di Indonesia Ahunya Ahu. Singapura lah. Ya, Ahunya Singapura di websitenya Akra. 3 perusahaan ini memang perusahaan, yang 3 dulu ya, Gold Manor, Global, dan Verita itu memang perusahaan minyak lah. Tapi sekarang yang udah nggak beroperasi lagi gitu. Iya, iya. Kalau Gold Manor dia itu istilahnya struck off ya. Struck off itu kalau dalam bahasa bisnis dia dicoret dari daftar perusahaan. Itu sejak 2009. Berarti kalau secara timeline kita bisa lihat di 2008 Oh, 2009 dia ya? 2009. Dia 2008 ada masalah di kita di Petral. Kemudian 2009-nya langsung struck off dia. Oke. Kalau yang Global Energy sama Ferrytoil itu mereka dilikuidasi. Global kalau nggak salah likuidasinya 2022, Ferrytoil itu baru sebenarnya di tahun ini 2025. September. Berarti Gold Manor ini kelihatan banget ya, dipakai hanya untuk trading Iya. pada era itu ya. Setelah itu dibubarin langsung karena Iya. dianggap bermasalah, bubar masalah. Gitu. Nah, kalau dari pengacaranya Krishna, apa dia mengakuin nggak sih ada uang dari Riza Khalid dan 3 perusahaan itu? Enggak sih. Pengacara Krishna, Yani Iskandar, gua sama Mas Feb yang ketemu dia Bang waktu itu. Dia ceritanya kurang lebih sama ya kayak pas kita nulis Katalis. Bahwa Krishna ini nggak mengenal Riza Khalid. Dia pun katanya nggak kenal juga sama 3 perusahaan itu. Pas Krishna diperiksa sama penyidik KPK di Maret kemarin soal pengadaan Katalis, KPK sebenarnya juga sempat nanya sama Krishna, kamu kenal nggak tahu nggak 3 perusahaan ini? Tapi di sana Krishna mengakunya sih nggak tahu menahu soal 3 perusahaan ini, Bang. Jadi saat pemeriksaan KPK itu Krishna memang mengakui bahwa dia menerima uang yang nominalnya 3,3 juta dolar Singapura. Tapi uang itu kalau menurut pengacara Krishna itu diperoleh karena dia bekerja sebagai konsultan di salah satu perusahaan di Sebagai Singapura. swasta ya, sebagai Betul. pekerja ya. Sebagai Bukan swasta. komisi untuk karena Dia pejabat. suap-suapan. Iya. Betul. Dia katanya kerja 3 tahun Iya. setelah dari Petra, setelah dari Pertamina, dia kan pensiun tuh. Nah, dia jadi konsultan lah di salah satu perusahaan Singapura. Cuman menariknya Krishna ini kerja jadi konsultan di perusahaan yang diduga milik Bambang Irianto. Nah, Yang tersangka tadi ya. Betul, Iya. tersangka Petra 2019. Nama perusahaannya itu juga udah diungkap pimpinan KPK waktu itu ya, Iya. pas menetapkan Bambang tersangka. Nah, makanya perlu digambar tadi ini karena ya lu lagi gitu loh. Iya. Sebenarnya Iya, kan betul. ternyata Orang-orang ini aja. Ini aja. Alasan kita menulis ini adalah yang pertama adalah karena ini kan sekali lagi berebut ya. Berebut antara KPK dan kejaksaan nih. Meskipun tadi kalau dari cerita Lani kan itu pertama duluan gitu. Nah, tapi juga aneh, Feb, ya kan? KPK itu baru 3 November kemarin bikin pengumuman dan itu pun sampai sekarang nggak ada lagi ya perkembangannya gitu. Perkembangannya belum ini sih. Belum ada ya? KPK Belum ada ya? belum Ada menyampaikan yang apa-apa lagi setelah yang kemarin setelah kan? itu, iya. Tapi sebenarnya penyidikan kasus ini udah dimulai 17 Oktober, Bang. 17 Oktober sebenarnya. Iya, baru diumumin KPK 3 November. Iya. Nah, karena kalau kita berpatokan, artinya kan kita yang tahu nih di publik nih 3 November. Karena 3 hari kemudian Kejaksaan Agung menggelar konvers. Iya. Kan? Jadi sepertinya kayak nggak mau kalah. Bukan Doorstop konvers, doang. kayak doorstop Di ditanya. doorstop Iya, doang. doorstop doang ngomong bahwa kasus mereka sedang menangani kasus Yang sama. Petral. Petral Betul. juga. Nah, kalau di Kejaksaan Agung sendiri, konstruksi perkaranya sama nggak sama seperti ini? Nah, kalau Kejaksaan Agung sebenarnya belum terlalu Nggak terbuka juga ya mereka terbuka ya, tapi beberapa sumber kita itu bilang bahwa Kejaksaan Agung itu udah periksa 20 orang. Betul. Iya. Termasuk diantaranya si Krishna juga mau diperiksa nih sama Kejaksaan rencananya. Agung. Tanggal 10 November Krishna, tuh tanggal 10 agendanya. November kemarin. Tapi nggak datang karena sakit. Kejagung itu mengembangkan dari kasusnya Kata Niaga Kerry. Kerry ya. Tata kelola ya. tata kelola. Jadi biar Minyak teman-teman mentah. juga nggak bingung. Jadi ada 3 kasus nih, gitu ya. Betul. Yang pertama Katalis yang ditangani KPK, yang kedua tata kelola minyak Mentah. mentah Pertamina,
yang ketiga yang sekarang kita bicarakan Iya. kasus tata kelola perdagangan minyak mentah dan petral. Gitu. Iya. Nah, kalau dari Kejaksaan Agung itu pengembangan dari tata kelola minyak mentah Pertamina Iya. kan yang ada tersangka Kerry, Kerry. 18 orang. Hanung 18 orang kan. Hanung, Gitu. iya. Nah, katanya pengembangan dari itu. Ya, karena kan kalau si Kerry ini kan kalau dakwaannya kalau kita lihat itu dua hal yang dipermasalahkan sama Kejaksaan Agung. Pertama adalah soal kapal, penyewaan kapal untuk ngangkut minyak. Kedua adalah penyewaan tangki yang di Merak itu. Nah, ini yang diusut Kejagung sekarang ini, minyaknya asalnya dari mana nih yang lo angkut sama lo simpen di tangki itu. Nah, itu yang diusut sama Kejaksaan dan itu katanya pengembangan juga dari pernyataannya si Hanung. Jadi Hanung itu sempat nyebutin Di pemeriksaan apa di pengadilan? di pengadilan. Di pemeriksaan juga, Bang. Di pemeriksaan juga, iya. Satu-satunya tersangka yang menyebutkan nama Riza Khalid itu adalah Hanung saat Hanung. pemeriksaan. Pemeriksaan, Iya. Pemeriksaan. Belum Makanya muncul Riza juga. Khalid jadi tersangka kan? Iya, makanya jadi tersangka kan di kejaksaan sekarang statusnya kan buron. Tapi ada satu bukti lagi dong harusnya, yang kita belum tahu apa nih buktinya. Ya kan? Karena kan menurut KUHP kan ada 2. Iya. Harusnya minimal 2. Tapi yang membedakan berarti Feb, yang membedakan antara penyidikan Kejaksaan Agung dengan KPK apa Feb? Sebenarnya sama. Sama ya? Dugaannya sama ya? Iya. Kalau sumber kita tuh bilang katanya sama. Tapi Tapi waktunya ada yang Periodisasinya. Iya, periodisasinya. penyidikannya. Kejagung itu 2008 ya. Iya. 2008 sampai 2015. 15. Kalau KPK 2009 sampai 2015 juga. tapi ada yang 14. aneh 15. 15 juga. Jadi cuma mundur setahun aja Kejaksaan Agung sebenarnya. Ya beda aja sendiri. Tapi ada yang aneh juga Mas. Mungkin kalau kita baca berita online ada juga tuh ya nulis tempusnya Kejaksaan ini 2008 sampai 2017 ya. Iya. Kenapa? Iya. Karena menurut sumber kita di Kejaksaan juga bilang Kejaksaan tuh sempat bikin 2 sprindik ternyata Bang. Yang pertama tuh di Agustus. Agustus itulah yang tempusnya 2008 sampai 2017. Nah, kemudian ada lagi sprindik baru di 30 Oktober, itu sekitar 13 hari setelah KPK mulai penyidikan kasus Petral ini, itu yang tempusnya 2008 sampai 2015. Itu ya. Tapi kalau kita bicara Petral itu kan memang akhirnya di 2015 ini tutup, 2015 tutup ya kan. Betul. Jadi kalau dia pakai yang 2017 sudah bukan Petral dong yang 2 Iya. tahunnya. Benar, nggak tahu tuh 2017-nya apa. Ini juga perlu tahu nih, teman-teman juga perlu tahu. Petral ditutup kan karena 2015. Iya. Sebenarnya kan ada audit tuh. Iya. Itu apa tuh auditnya? Jadi Petral itu sempat diaudit dan akhirnya ditutup itu karena Siapa yang audit? diduga pertama Bang, karena kenapa akhirnya diaudit karena diduga menjadi sarang koruptor di situ. Ada sarang mafia ya, mafia pemain pengadaan minyak minyak segala macam. Makanya akhirnya ada audit dari lembaga audit dari Australia, namanya itu bukan Cordamenta. BPK, bukan BPK ya? Bukan Cordamenta, dia auditor swasta yang memang dipilih khusus untuk mengaudit Petral ini gitu Bang. Ada yang menarik sebenarnya temuan-temuan dari audit ini. Pertama itu ada dugaan dengan modus permainan kotor impor minyak Bang, periode 2012-2014. Itu periode yang diaudit ya. Nah, salah satu temuannya itu memang ada inefisiensi rantai supply pengadaan minyak ini gitu, yang akhirnya ini bisa membuat harganya lebih mahal untuk Pertamina gitu. Ini berkaitan dengan kebijakan dari Petral. Karena kemudian- banyak makelar nih, Iya. makin mahal. Ada ya. dugaan juga kebocoran informasi soal tendernya gitu. Dan yang menarik ini Penerima infonya itu ya. Audit ini mengungkap ada sebuah grup email namanya itu trading88@gmail.com kalau nggak salah. Di situ tuh memang menjadi grup yang isinya kebocoran-kebocoran informasi rahasia dari Petral itu Bang, yang dibocorkan ke salah dua perusahaan ini ya. Global Energy dan Global Ferrita Energy Oil. sama itu Ferrita Oil gitu. Itu salah satu bocoran rahasia dari perusahaan soal harga sementara gitu, harga perkiraan perkiraan sendiri gitu-gitu. segala macam. Jadi nama Global Energy dan Ferrita Oil ini kan sebenarnya udah muncul di 2008 itu ya. Tempo kan kita juga pernah nulis soal itu. Iya, Bukan, beda lagi. Itu yang audit petrol tadi, Bang. Yang 2015. Iya, karena kan 2 perusahaan itu yang dapat data lewat email itu ya. Nah, kemudian KPK mulai penyidikan kasus kasus Petral ini itu kan sebenarnya di 2023. Jadi
KPK itu dapat info baru dari Singapura di tahun 2023 itu, Bang. Dulu di 2023 sempat tuh sebenarnya ekspos perkara. Waktu itu pimpinannya zamannya Firly. Masih ada ya, Firly Bahuri ya? Ada 2023 masih. Masih ya dia ya gitu. Masih. Ya, jadi waktu itu eksposnya di zamannya Firly, mantan pimpinan KPK Alexander Mawarta juga membenarkan waktu itu ada nih ekspos perkara kasus Petrol ini. Tapi waktu itu belum ada tersangka memang. Kenapa kemudian dilakukan ekspos perkara itu? Karena pimpinannya juga pengen tahu nih, ini perkembangannya udah sejauh apa sih? Dan kendala KPK itu apa aja? Karena dari 2019, Petrol udah ada tersangka. Nah, ini ada lagi data baru 2023, nggak jalan-jalan juga. Nah, jangan-jangan memang dari hasil audit ini nih sebenarnya Yang dugaannya dipakai ya. Kejaksaan dan Karena KPK apa aja gitu ya. selain tadi menarik tuh ada temuan alumni, temuan Gmail, Iya, Gmail itu segala macam. Apalagi teman? grup email, terus ada juga soal Petrol yang akhirnya bergantung sama Marine Service untuk pengiriman minyak segala macam gitu. Hanya ada satu gitu, bergantung ke satu perusahaan gitu. Padahal kan seharusnya mungkin untuk bisa lebih murah itu bisa ada beberapa perusahaan-perusahaan lain gitu bisa dipakai gitu. Harusnya kan bisa langsung beli, tapi kenapa harus beli lewat perusahaan ini? Gitu. Kalau nggak salah audit Petrol itu ada hubungannya juga sama ISC ya, Integrated Supply Chain ya. Itu yang menjadi materi penyidikannya kejaksaan ya. Nah, Yang untuk dalam kasus kasus Petrol ini. ya. Integrated Supply Chain. Tapi memang biar juga kita nggak kita harus bedakan nih, pisahkan kapan penyidikan KPK, kapan penyidikan Kejaksaan Agung, biar tergambar semua nih. Mungkin Kori bisa bantu gambar dong. Kenapa ini penting? Karena ini untuk menentukan teman-teman. Jadi dalam kode etik sambil kita menunggu Kori ya, dalam kode etik penyidikan lembaga penegak hukum. Kalau ada MOU, saya tidak tahu persisnya kayak antara KPK, Kejaksaan sama Polri. Kejaksaan sama Polri, kalau ada penyidikan kasus korupsi yang didului oleh lembaga ini, maka lembaga inilah yang kemudian akan memegang kasus ini. Gitu. Sementara yang lainnya, kalau belakangan dia akan menyerahkan. Dan ini kayaknya semangat nih, dua-dua maju nih masalahnya nih. Gitu. Kor kecil amat, Kor. Saya coba, kecilan ya Bang, hapus ya? Iya, kecil banget itu. Hapus aja, nggak apa-apa. Ini kasus gede, Kor. Iya, jadi harus gede tulisannya apa harus mana? gede Harus gitu. gede juga. Enggak, karena nanti perlu digambarkan gini kok. Lu sambil ngapus ya, jangan lu nonton gua dulu. Jangan perlu digambar juga, ya kan? Karena untuk menggambarkan, sekali lagi ya, untuk menggambarkan kejar tayang, kebut-kebutan lah. Kebut-kebutan berlombanya antara Kejaksaan Agung sama KPK nih. Nah, menentukan nanti siapa yang akan memegang kasus ini. Ini gitu biar ya. cepat aja, kita mulai dari sprindik aja, gitu ya? Boleh. Sprindik aja ya. Atau dari Expose 2023. Enggak, lo jauhan. Ya boleh kalau KPK kejauhan. Expose oke lah. Karena KPK mendapatkan data ini pertama kali 2023 untuk kasus Petrol ini. Ya mungkin dari mulai KPK dulu ya. KPK ini ternyata sudah mulai ekspos di 2023. 2023. Itu eksposnya sebenarnya barengan kasus Katalis sama kasus Petrol ini. Oh, Katalis yang ditangani yang udah ada 4 tersangka itu ya? Oh. Barengan ya? Oke. Oke. Nah, kemudian berlanjut di tanggal 17 Oktober, ini terbit sprindik, Bang. 2025. Iya, ini 2025. Ini sprindik khusus untuk penyidikan kasus Petrol itu ya? Iya. Nah, 17 Oktober. Nah, sementara untuk kejaksaan ini, sprindiknya terbit di 30 Oktober. Hanya selisih 13 hari. 30 Oktober 2 minggu ya, sekitar 2 minggu. 2025. Nah, setelah ini, beberapa hari kemudian di awal November itu tanggal 3 November ya. 3 November ini, KPK mengumumkan penyidikan Petrol. Dicegat wartawan ya, katakanlah begitu ya. Dia ngirim rilis sih. Rilis ya? Rilis di ya grup teman-teman. ada rilis yang cukup detail sih ya kalau di KPK ya, cuma nggak menjelaskan secara kompleks dari kasus itu termasuk objek tersangkanya hukumnya gitu. apa. Sementara 3 hari kemudian Kejaksaan Agung ini, Bang. Itu ditanya sama wartawan. Kasus. Ini hanya terpaut 3 hari ya. Ya dugaan sih karena KPK ngumumin, Kejaksaan juga ikut ngumumin gitu. Kalau berdasarkan keterangan dari Kejaksaan, sebenarnya secara materi itu sama, Bang. Jadi konstruksinya itu ada dugaan penggelembungan dana ya. Penggelembungan harga
minyak oleh Petral ke Pertamina. Nah ini sama Bang, dugaannya konstruksi perkaranya sama gitu. Ada dugaan penggelembungan harga minyak oleh Petral untuk Pertamina gitu di Indonesia. Nah untuk prosesnya sih sebenarnya secara pemeriksaannya kita belum tahu. KPK sudah memeriksa beberapa orang saksi, sementara kalau kejaksaan agak sedikit maju ya. Dia mengumumkan ada 20 orang saksi yang diperiksa. Tapi KPK udah punya data aliran dana segala macam, udah punya data-data dari Singapura, Jejak Riza Khalid di perusahaan-perusahaan itu. Iya, Justru, sebenarnya secara ya ini ya. kan? Walaupun belum meriksa apa-apa, silence, tapi mereka udah punya. Lebih maju lah langkahnya Iya, gitu, secara makanya itu, penyidikan. KPK. iya, mereka silent nih, silent tapi pasti gitu kan. Sementara kejaksaan cuma baru bilang, oh ini ada 20 saksi, tapi Iya. nggak tahu nih kayak gimana sih sebenarnya perkaranya. Iya, saksinya juga ngomong apa, embuh, nggak ngerti gitu kan. Sama Oppo. yang berbeda mungkin dari periode kasus ya. Betul. KPK itu 2009, 2015, 2015, kejaksaan 2008. 2008, 2015. Ketika Ini. berarti ketika Petral dibubarkan ya. Iya, Ya, 2015. terakhir, Berarti semua terakhir penyidikan. Petral dibubarkan. Apakah beda selisih 1 tahun ini isinya? Kita belum tahu. Pertanyaan, Bang. Apa coba? Karena begini, tadi lu pada cerita kan KPK sudah periksa sudah lama 2003. Tapi kita harus real juga. Nama Riza Khalid itu justru muncul di Kejaksaan Agung. Iya, betul. Gitu kan. Nah, itu kemarin apa aja? Siapa aja saksi yang menyebut nama Riza Khalid? Tadi ada Hanung. Ada Hanung, terus ada apa direktur pejabat BRI. pejabat Bank BRI, BRI ya. lah ya. Itu ngomong bahwa kan BRI itu memberikan kredit, Dana ya? memberikan kredit kepada perusahaannya Riza, PT Riza Khalid, PT OTM, OTM, Orbit Terminal Merak itu. Nah, PT OTM ini dia mau beli satu kilang tangki itu yang tadinya punya PT Oil Tank, Perusahaan Jerman. perusahaan asal Jerman. Nah, dia mau beli, dia butuh kredit nih ke BRI. Oke. Sama BRI di ACC. Di antaranya jadi si pejabat BRI itu bilang, kan ditanya tuh sama jaksanya, siapa yang menjadi jaminan dari kredit ini? Dia nyebutin Riza Khalid sama Kerry. Kenapa mereka yang jadi penjamin dari kredit ini? Karena mereka pemilik. Jadi si Kerry itu pemilik dengan saham OTM ya? mayoritas. Itu jelas ya. Sementara Riza Khalid katanya memang dia sahamnya minoritas gitu. Nilai kreditnya itu 92 juta USD. Dan tangki inilah yang kemudian disewakan ke Pertamina. Itulah yang kena di tata kelola. Ya, tata kelola gitu. Karena apa? Karena ini sekali lagi, ini kan kita kan juga ketemu dengan beberapa sumber ya, sumber orang terdekat dalam kasus ini ya, yang menyebutkan sejak awal itu Riza Khalid ini kan tidak muncul namanya. Iya. Makanya kita Iya. agak surprise di waktu yang pertama tuh. Kan waktu pertama ternyata Kejaksaan Agung masuk juga memasukkan Riza Khalid dalam kasus ini gitu. Dan dia akhirnya menjadi tersangka. Nah, ini kemudian kita nggak tahu nih apakah dia ikut tersangka atau nggak si Riza Khalid ini. Tapi di pemeriksaan juga udah muncul ya dari Korea. Udah Bang, oleh Hanung. Bahkan kan? di persidangan pun memang udah muncul juga. Hanung juga kan sempat jadi saksi ya di sidangnya Kerry itu Bang, anaknya Riza Khalid. Di situ menyebutkan bahwa Hanung pernah, tadi yang disebut Lani ya, pernah bertemu dengan seorang bernama Irawan Prakoso ya, yang diduga dia bekerja di sebuah perusahaan yang grupnya itu milik Riza Khalid gitu. Dia swasta nih ya? Swasta. Dan nama Irawan ini kalau kita baca lagi majalah Tempo di jam yang saat mengulas kasus Zatapi, muncul juga ternyata. Iya, nama iya, Irawan. betul. Gini, ini kan tadi sudah dihapus ya. Oh iya, itu penting. Enggak, karena ada dua. Harus kita gambar lagi nggak Bang? Enggak usah. Ada. Tadi kan ada aliran duit kan ada dua tuh. Ya kan? Pertama dari 3 perusahaan tadi, Gold Manor, Global Energy, Energy, sama Ferrita Oil. Ferrita Oil. Betul. Satu lagi kan ada Tyrell sama Pristine kan. Iya. Pristine tadi di awal tadi kan. Dan ini kayaknya ini Kejaksaan juga apa KPK nih?
Itu KPK. Kalau KPK juga ya? KPK itu kasusnya untuk KPK. Kalau Kejagung ini kita masih agak gelap sebenarnya. Bang. Agak gelap ya kasus Agak ini? gelap. Oke. Karena mereka baru mengumumkan tempusnya doang. Sama apa sih yang mereka usut. Yang di duit itu duit apa sebenarnya? Sempat dapat nggak ceritanya kita? Yang 3,7 Cuma 7 juta itu. yang tadi kan yang Singapura nih, uangnya duit nih, uang dolar nih. Rupiah Iya. nggak dipakai di kasus ini nggak dipakai. Nah, rupiah. nggak ada. Terus? Nggak level mereka Bang. main rupiah. Gaji kita aja rupiah. Curcol. Nggak ada. Gimana Bang? Iya nggak? Jadi uang 3,7 juta itu ceritanya apa tuh? Kita dapat cerita nggak? Jadi dugaannya kalau yang 3,7 juta dari 3 perusahaan itu kita ceritanya baru sebatas bahwa uangnya akhirnya mengalir ke Krisna Bang. Ada aliran duit gitu ya. Ada aliran duit. Nah, kalau misalkan 3,7 juta lain yang ada di laporan PPATK, yang mana uang ini dari Tyrell dan Pristine, dugaannya memang ada jejak Riza Khalid di uang dari Tyrell dan Pristine ini, Bang. Tapi memang belum ini ya, belum KPK belum dapat data juga nih apakah uang yang diterima Krisna dari Tyrell itu adalah uang yang sama yang diberikan Riza Khalid ke Tyrell dan Pristine, Bang. Tapi kalau duit yang itu Len, yang katanya dialirkan ke rekeningnya Krisna. anaknya Krisna, itu yang dari Tyrell atau yang dari Gold Manor? Oh, itu yang disebut dia bekerja secara profesional sebagai itu ya? Iya, Konsultan ya? konsultan Oke, itu. ini gue coba breakdown dulu ya. Jadi kalau dari laporan PPATK-nya itu, ini kan perusahaannya Tyrell dan Pristine ini ya. Uang 3,7 juta itulah yang dari 2 perusahaan ini yang akhirnya masuk ke rekeningnya anak anaknya perempuan Krisna. Tapi kan kalau menurut pengacara Krisna, Ian Iskandar kan bilangnya itu uang Ya, sebagai dari gaji dia sebagai konsultan. Yang Oke, dia oke. waktu itu bekerja di perusahaan SGH itu ya. Selama 3 tahun itu ya? Selama 3 tahun. Kalau dari roman-romannya nih, kata orang Betawi nih, kejaksaan kalau KPK kan jelas ya, arahnya jelas. ke Riza Khalid ya. Betul. Kalau kayak kejaksaan agung sebenarnya arahnya juga ke situ. Gitu. Sama. Narasumber kita bilangnya iya Bang, Iya, pada benar. akhirnya Ya, nanti pada akhirnya pada akhirnya. Riza Khalid, betul. Nah ini orang, kita capek ini ngomong dari cerita, ini orangnya nggak mana nih, goib nih sekarang. Gimana sih sebenarnya Riza Khalid ini? Kalau informasi yang kita dapat Kemungkinan masih kemungkinan di tuh ada di Malaysia. Malaysia. Masih di Malaysia Sempat ya? memang di awal-awal tahun itu berpindah ke Singapura ya. Cuma akhirnya kembali lagi ke Malaysia ya. Kita dapat informasi juga yang bersangkutan ini si Riza Khalid ini sakit juga Bang. Jadi Sakit juga ya? pas ke Singapura itu untuk berobat yang katanya penyakitnya itu agak spesifik ya, yang Iya. harus diperiksanya tuh di Singapura gitu. Cuma beberapa negara katanya yang bisa menangani penyakitnya Riza Khalid dan Iya. salah satunya Tapi kan itu berpindah harus butuh paspor. Iya. Nah, Dia sebenarnya paspornya enggak, nggak itu dicabut. waktu itu belum rame, Bang. Iya, awal tahun ini belum soalnya. dicabut. Belum dicabut. Atau jangan-jangan sekarang dokternya dipindahkan ke Malaysia, dipakai bisa ke Malaysia. jadi Orang iya. kaya. Kaya coy, ya kan? Selain itu juga Bang, Kalau perlu rumah sakit tuh dipindahin sama dia, ya kan? sempat juga saya datangin rumahnya Bang yang di daerah Kebayoran Oh ya, Baru kita kirim surat wawancara ya. di Jakarta Surat Selatan. wawancara. Memang rumahnya itu udah beberapa kali kita kirim surat ke sana itu sepi Bang. Yang terakhir itu kemarin ada penjaganya itu dia bilang selalu kosong rumahnya, si pemilik rumahnya udah nggak pernah lagi datang ke rumah itu gitu. Dia bahkan si penjaga ini dibayarnya per harian Bang. Jadi dia nggak iya. Boleh putus ya. Jadi Iya. saat besok pindah rumah, Iya. ganti. Enggak bisa jadi hari ini Iya. dia yang bersihin, besok Besok orang ada lain lagi, lagi gitu. gitu. Tapi ini alhamdulillah ya Kor ada petugasnya. Iya. Soalnya kita kan udah Sebelumnya udah nggak ada petugas ya? Nggak ada. Iya, sepi. sebelumnya kita Berarti coba ada konfirmasi tanda-tanda nih, juga. jangan-jangan kode nih, pulang nih. Amin. Pep, lu bisa cerita dong. Yang kemarin dia kan belum masuk daftar buron kan sampai Iya, sekarang. Nah, belum. itu Jadi gimana ceritanya? kejaksaan itu udah pernah minta Interpol, kan? penetapan Nah, dia ke Interpol. Interpol lewat NCB Interpol di Indonesia ya, Mabes Polri ya. Nah, itu memang sampai saat ini terakhir itu baru expose lah istilahnya gitu. Jadi kejaksaan sama Interpol itu meeting tapi lewat Zoom, lewat daring untuk menjelaskan nih kejaksaan bahwa ini kasusnya seperti ini loh, barang buktinya ini, dia jadi tersangka. Karena Interpol juga kan nggak sembarangan dong netapin orang jadi buronan gitu kan. Dia harus melihat nih kasusnya ada unsur politiknya atau enggak dan segala macamnya kayak gitu. Oh, itu jadi kajian juga ya? di Itu Interpol jadi ya? kajian juga memang. Nah, itu katanya sih memang prosesnya bakal lama. Bakal lama kan, apalagi ini kan kasusnya juga kasus orang gede ya gitu loh kan. Kayak Paulus Thanos saja
susahnya minta ampun cuy. Iya. Iya kan? Artinya dia bisa satu sisi pasti melawan dengan cara hukum ya. Nah, Sama bisa seperti yang jadi. dilakukan Paul Thanos. Dia kan Paul Iya. Thanos ketika mau diekstradisi ke Indonesia, Iya. dia mempersoalkan kalau kita di sini pra-peradilankan nggak? Iya. Pra-peradilankan putus apa Upaya penetapan ekstradisi paksa itu, upaya ekstradisi itu. Dan sampai sekarang belum pulang-pulang, udah hampir setahun. Belum. ya kan? Nah, harusnya kan kalau misalkan ini kan paspornya udah dicabut. Artinya dia sudah overstay nih di Iya. sana. Iya, benar. Iya. Ya kan? Iya. Nah, harusnya dipulangin dong deportasi. Iya. Ya kan? Tapi kenapa enggak? Nah, itu dia. Kalau sumber kita bilang kan dia punya investasi di sana. Iya, Makanya agak Kan, disengaja. makanya rada susah nih gitu kan. Waktu itu kan ada berita rame-rame juga kan. Riza Khalid bersama sultan, salah satu sultan lah di Malaysia. Terus dia ketemu sama siapa? PM. Seorang Pejabat orang penting, lah. pejabat penting lah. Siapa orang pentingnya? Baca di majalah Tempo. Ada ya, udah kita tulis ya. Ada kita tulis. Fotonya gitu. juga ada. Iya, ada fotonya juga jelas lah itu. Dia punya bisnis apa? Tambang, Logam tanah jarang. logam tanah jarang gitu. Apa Jadi, hukum tanah jarangnya? tanahnya jarang-jarang. Ini penting nih, Lan. Ini kita mungkin Lani atau Febrian bisa cerita nih. Pembelaan KPK ini kan berbarengan nih kasusnya nih, ya kan? Kasusnya antara KPK, Kejaksaan Agung, barengan. Nah, harusnya ada yang ngalah dong, harusnya ya gitu. Iya. Kalau Kejaksaan Agung kemarin ngomongnya apa? Kenapa nggak mundur ya, Lan? Karena Masih koordinasi. Masih koordinasi. iya, dan karena kasus ini kan pengembangan dari tata Mereka kelola merasa minyaknya memiliki itu. karena dikembangkan dari kasus mereka. Betul. Walaupun mereka klaimnya sih sudah koordinasi ya dengan KPK mengusut perkara Petral ini gitu. Kalau KPK apa alasannya? Kalau Masih dari ngotot? KPK Ya, mereka ya juga masih perkembangan juga. iya masih normatif juga dari KPK. Iya, nanti Artinya kami akan sama-sama maju koordinasi. nih, sama-sama maju ya. Karena begini kawan-kawan, ini kita belajar dengan kasus. Tadi teman-teman sudah singgung tuh kasus Zatapi nih 2008. Ketika KPK menyidik, kemudian Bareskrim juga menyidik, Iya, dan akhirnya diserahkan kepada Bareskrim. Akhirnya anyep kan kasusnya gitu. Iya. Nah ini sama aja nih, semangat di dua-dua ada di KPK, ada di Kejaksaan Agung sama. Apalagi ini buruannya lagi-lagi orang yang sama. Kita jangan sampai dong berbarengan lagi gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga yang harus diperhatikan, jangan sampai kasus ini malah jadi politik gitu. Nah, Kalau kita yang betul, pertama iya. kali kan menyebutkan kan dugaan kasus ini kan ada pergantian pemain segala macam. pemain. Jangan memang ada itu mungkin makanya Interpol nggak mengabulkan karena dia mencium juga cuy. Ada tadi Febrian bilang ada aroma politik. Ada aroma gitu. politik atau enggak? Nah Tapi secara etika hukum harusnya gimana, Bang? harusnya dikembalikan kepada siapa yang pertama kali menyidik. KPK. Siapa yang KPK. pertama kali KPK harus. keluarin SPDP? Iya. SPDP. Surat perintah dimulainya penyidikan. Nah, tapi kan itu ya sekarang negara kita ini kan memang begitu cuy. Apa juga bisa berubah kan gitu. Iya, iya. Apa aja bisa jadi alasan. Putusan-putusan yang sudah ada aja bisa dia diplesetkan lah sama mereka gitu. Dan banyak yang kasus yang ditangani oleh dua lembaga secara bersama Iya, itu. angus. Anyep gitunya. Emang akhirnya ini tiba-tiba SP3, tiba-tiba SP3 gitu. Tapi Bang, tugas kita ya, kalau perlu ada keempat kita tentang Riza Khalid, keempat gitu kita bikin. cuy. Oh, kita bikin juga, ya. Kita akan tulis lagi cuy. Karena untuk Muntah gue. Bosen ya. karena yang Nanti perlu- konfirmasi ke rumahnya. Kalau perlu kita cari ke Malaysia, kita ke Malaysia gue ketemu. Ayo, gas. beliau Besok ini, kita gue. jalan. Ya, siapa yang berangkat? Ayo, Bareng Bareng semua. Ini dia, gue pesen tiketnya nih. Oke, kita tunggu lagi ya bagaimana kelanjutan kasus ini. Yang pasti memang publik menunggu ya, karena nama Riza Khalid ini muncul ya di kasus kemarin yang dianggap sebagai antek asing lah segala macam. Iya. Nama dia disebut terus oleh orang-orang tertentu yang katanya dianggap dalang dari banyak di Indonesia ini, dan kehadiran dia perlu, dan kasus ini juga jangan menguap gitu aja kan, harus ada muaranya dong. Oke, terima kasih teman-teman ya. Nanti kita kupas lagi kasus MRC berikutnya. Oke. Semangat, MSG. Hidup.